wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil kiram. Ilahi anta maqsudi wa ridwanatubi. A'dini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'dini ma'aka abada. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya qutbil rabbani wal qawsis sumadani Sayyid Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Qawas Al-Qubbail Mas'ud Al-Qutub radhiyallahu anhu qaddasa sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mulia Kiai Haji Lukman Kamil Asidi selaku Wakil Kapten Syekh Mursyid, yang berbahagia pemangku manaqib keluarga besar Madrasah Sekolah Azik, ikhwan akhwat rahimakumullah. Kalau boleh saya bertanya satu kali atau dua kali sebelum memulai. Bapak Ibu yakin tidak malam hari ini kita menyelenggarakan manaqib di Masjid Nurul Huda ini kita mendapat berkah? Yakin tidak? Yang kedua, yakin tidak bahwa Abah Awas sebagai mursyid? Yakin. Di dalam berthariqah nilai tertinggi itu yakin. Kalau sudah yakin, nggak perlu membahas lagi. Sudah selesai. Gimana mana? Kalau dalam thariqah harus sampai yakin. Kalau sudah yakin, ya udah. Bukan kita ngomong apa lagi. Rupanya nggak ada yang berani ngomong tidak yakin. Sebab apabila ada yang tidak yakin juga percuma saya ngomong. Sehebat apapun dalil yang dikeluarkan, orang yang tidak yakin nggak ada manfaatnya. Jadi saya pikir pada malam hari ini kita coba untuk berbagi pengalaman saya. Di dalam kitab Fadhilus Syukur kita sudah memasuki bulan Jumadil Tsaniyah. Ini di mana-mana sudah sering dibicarakan tentang huruf-huruf yang ada pada kalimat Jumadil Tsaniyah. Mungkin ini karena sharing pengalaman saya hanya satu saja, mungkin itu satu huruf saja tidak usah banyak. Sebab kan hurufnya ada 11. Hurufnya ada 11, jadi kalau satu huruf itu memerlukan waktu setengah jam, itu berarti paling tidak 5,5 jam. Tidak efektif. Sementara Abah Anom pernah menyampaikan kepada Abah Aos, kalau diundang manaqib malam hari, jangan lewat jam 10. Itu kata Abah Anom. Kita mah manaqiban tiap malam. Tapi kasihan kan bagi para ikhwan, para akhwat, besok ada yang mau bekerja. Kalau sampai larut malam jam 12 jam 10, itu akan mengurangi hak mereka untuk istirahat. Tapi saya pikir kalau saya nggak akan lewat sampai jam 10. Nanti tanggung jawab kayak Lukman. Saya yakin semuanya juga akan lewat. Huruf yang pertama
pada bulan Jumadil Tsaniyah adalah huruf jim. Ternyata jim ini dimaknai oleh Yang Mulia para sahabat sebagai ja'a. Ja'a itu artinya datang. Di sini apa memaknai ada 4. Yang pertama ja'a terkait dengan ajal. Apa mengutip satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-49. Ayat itu sudah sama-sama kita ketahui. Ayat itu menyangkut kepada masalah ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sudah datang, tak ada seorang pun yang bisa memundurkan waktu atau mempercepat waktu kita. Mengapa saya bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu tadi, yakin tidak kepada Abah Aros? Karena ini menyangkut kepada masalah keyakinan. Sekali waktu Yang Mulia Penasihat Abah, ini periode kemursyidhan Abah Anom. Pada waktu Abah Anom sebagai mursyid, Abah Aros itu masih berstatus sebagai wakil talqin. Kita mungkin semuanya menyebutnya ajaran gawas. Bapak. Beliau sedang memimpin acara manakib di Bogor pada waktu itu. Tiba-tiba ada seseorang yang menelpon beliau. Yang menelpon itu adalah ternyata ikhwan dari Sukabumi, dari Pelabuhan Ratu. Ternyata posisinya sedang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Nelfon kepada Bapak, kepada Abah, sebut saja Abah sekarang, kepada Abah Aros, menginformasikan bahwa Haji Aan sudah meninggal dunia. Kemudian Abah tawajuh sebentar, bangkit kembali. Abah langsung mengatakan dengan telepon itu, belum waktunya. Kata apa? Kata orang sana yang di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Abah ini sedang di Rumah Sakit Hasan Sadikin, di ruang mayat. Kata dokter, Haji Aan sudah meninggal dunia. Kata Abah, belum waktunya. Terus kami harus bagaimana? Kumpulkan uang 6 juta rupiah. Untuk apa? 6 juta rupiah itu nanti kita belikan sapi. Kemudian setelah jadi sapi nanti kita sembelih. Kemudian dagingnya untuk acara manakib di Surya lain. Baik, kata yang nelfon itu. Kapan saya ataupun kami harus mengumpulkan uang? Sekarang. Selesai acara manakib di Bogor, Abah akan langsung berangkat ke Hasan Sadikin. Gitu ceritanya. Itu selesai, langsung menuju Hasan Sadikin. Ternyata memang semuanya sedang berkumpul di ruang mayat. Begitu Abah datang, memang nampak tidak ada gerakan apapun. Gitu. Hanya setelah Abah mengusap wajahnya, ternyata Haji Aan itu. Itu artinya kita wajib hukumnya harus yakin bahwa ternyata Tuhan Syekh saja mampu menghidupkan orang yang sedang ada di dasar laut kemudian hidup kembali. Ini orang yang sudah di kamar mayat ternyata hidup kembali. Kalau sekarang udah mati beneran, Haji Aan. Tapi kan sempat hidup agak lama gitu ya, rajin hadir ke manakib Banser. Itu kasus yang pertama. Jadi kalau belum waktunya, itu tidak akan bisa diundurkan, tidak akan dipajukan, tidak bisa. Harus pada saat itu juga. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu yang pertama. Kasus yang kedua, apa mengutip ayat ke-4 daripada surat Nuh. Inna ajalallah idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Menarik sekali. Saya ulangi sekali lagi. Suratnya surat Nuh ayat yang ke-4. Inna ajalallah idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal itu apabila datang tidak bisa diundurkan meskipun kamu tahu. Begitu.
Ceritanya begini. Sekali waktu saya duduk bersebelahan dengan Abah di JGC, Jakarta Garden City. Besoknya mau mana tiba di rumah Pak Haji Ali. Tiba-tiba ada seorang ikhwan ngomong begini ke Abah. Abah, kalau zikir hobi yang biasa 4 ketukan, 2 lafal tolong yang di tengah-tengahnya ada, yang sudah sama-sama kita amalkan. Kalau saya ganti dengan kalimat Abah, 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 hati saya ngomong begitu, itu boleh apa enggak? Karena itu orang. Kemudian Abah tawajuh. Begitu Abah bangkit kembali, Abah langsung mengatakan, baca kembali Manqobah ke-15. Tidak lama kemudian Abah mengeluarkan maklumat. Saat itu juga, mulai sekarang, mulai hari ini, di setiap manaqib dimanapun yang dibaca adalah Manqobah ke-15 sampai 15 bulan depan. Untuk meyakinkan, untuk keyakinan. Sudah, karena memang sudah dimaklumatkan, kita tidak melaksanakan. Begitu, dulu gitu ya dulu. Nah, kemudian malam harinya, pas giliran Abah akan memimpin acara manaqib di Al-Musawwir Jati Asih Dr. Haji Ahmad Kultuhiyah. Berangkat pada zuhur, sudah ada di Al-Musawwir di Jati Asih, saya mendampingi beliau. Selesai sholat asar, kira-kira pukul 5. Kira-kira pukul 5 menjelang maghrib. Ada telepon dari Sirna Hasan. Ini menarik sekali. Kemudian isi telepon itu kira-kira begini, kan nggak ada yang berada dekat dengan Abah. Kira-kira begini, kira-kira. Mohon izin kepada pemirsa Abah agar kami kembali membawa Umi ke rumah sakit. Maksudnya Umi harus bukan Umi patukan, tapi Umi harus. Mohon izin agar kami membawa kembali Umi ke rumah sakit karena kesehatannya ngedrop kembali. Apa wajib? Begitu Abah bangkit kembali, Abah langsung mengatakan tidak usah. Baringkan di ruang tengah, kemudian laksanakan khotaman. Jangan berhenti sampai Abah datang. Mulai pukul 5 menjelang maghrib. Seketika Abah bergegas untuk berangkat ke Sirna Hasan. Menjelang maghrib, Dr. Kultuhiyah pemangku manaqib nggak tahu Abah berangkat. Saya dengan Kiai Burhanuddin sempat mengantarkan sampai ke depan kemungkinan. Kami di tengah perjalanan, selama di perjalanan tetap memantau gitu ya, bagaimana perkembangan lewat pusat hikmah. Begitu sampai di Sirna Hasan, ternyata khotaman masih berjalan. Yang dibaca pada waktu itu adalah Asma Ya Latif, 8 ketukan. Ya Latif, 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 Ya Latif. Begitu Abah datang, seketika Ya Latif dihentikan. Abah berdoa. Abah mendekati Umi. Pada waktu itu, maaf, Abi Dadan, Dadan Mulyawan, mantu Abah. Dalam hatinya, ini menurut penuturan beliau, dalam hatinya sudah memperkirakan bahwa Umi sudah berpulang. Itu dalam perkiraan Dadan. Tetapi begitu Abah menghampiri Umi, Abah hanya mengatakan 2 kalimat pendek. Tidak ada duka di antara kita dan tidak ada dusta di antara kita. Seketika Umi meneteskan air mata. Artinya pada saat Abah mengucapkan kalimat itu, Umi dalam keadaan sadar. Hanya belum bisa berkomunikasi secara fisik, meneteskan air mata. Abah mencium kening dan seketika dihantarkan oleh Yang Mulia bangsa Abah ke tempat yang mulia bersama bergabung dengan ahli silsilah pada waktu itu. Kalau boleh saya katakan, kira-kira Abah tahu tidak Umi bakal berpulang? Tahu, sama tahu. Nggak mungkin Abah tidak tahu. Makanya orang yang ditalkin zikir, ruhnya adalah dalam genggaman sedusi. Bukan 1-2 kali kasus ini muncul, beberapa kali muncul. Sebagai bukti tanggung jawab sebagai seorang mursyid,
saat ruh akan berpisah dari jasadnya, Abah nongkrong di situ, ditongkrongin langsung oleh Abah. Kiai Haji Dr. Anas Burhanuddin, wakil talqin dari Cikarang, saat akan menghembuskan napas yang terakhir istri beliau, tidak ada yang terbuka hijab, tidak ada yang terbuka, semuanya tidak ada yang tahu. Hanya seorang anaknya mendengar istrinya Kiai Burhanuddin itu sendiri mengeluarkan suara, silakan Abah di depan, biar saya dari belakang. Hanya satu orang anaknya yang mendengar. Itu kasusnya. Saat Ibu Hajah Raihana, ibunda daripada Dr. Kulturhi, akan berpulang, ternyata tidak ada yang tahu. Dr. Kultur sudah menelpon Abah lewat pesan doa, minta doa dan sebagainya. Lebih dari doa, kata Abah. Tiba-tiba saat akan berpulang, ruhnya ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu kecuali mantunya, si Dimas. Melihat ada dua sosok di kepala Hajah Raihan. Siapa yang dua orang itu? Dua sosok itu. Yang pertama memakai jubah putih-putih, tidak kenal. Yang satu lagi tidak memperlihatkan diri kepada si Dimas itu, hanya pakai tongkat. Si Dimas sakit betul. Tongkat itu adalah tongkat Abah. Karena di Abu Sogir ada ruang transit Abah, gitu ya. Kayak di Yuyui gitu ya, ada ruang yang biasanya pakai oleh Abah istirahat. Di sana juga ada. Abah kalau keluar dari ruang itu, menyimpan tongkatnya di sudut itu. Jadi masukkan di situ duduknya. Jadi hafal betul itu adalah tongkat Abah. Sampai begitu. Nah ini membuktikan gitu ya, bahwa ternyata memang kita wajib yakin apabila ruh akan berpisah dari jasadnya, itu ternyata memang langsung ditongkrongi. Tanggung jawab Abah sebagai mursyid. Kelebihan daripada seorang mursyid. Mengapa Abah dikatakan mengetahui tentang itu? Ada ayat Al-Quran yang mengatakan. Orang-orang Arab bertanya kepada Nabi, bagaimana sehingga ruh ini? Yas'alunaka 'anir ruh. Qul, katakan, ar-ruhu min amri rabbi, ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak memberikan pengetahuan kepada kalian illa qalilan, kecuali sedikit kepada segelintir orang saja. Nah, Abah awas termasuk orang yang segelintir itu yang mengetahui tentang ruh. Mungkin di antara kita punya pengalaman masing-masing tentang itu. Ini saksinya Pak Haji Dedi. Pada waktu tanggal berapa bulan kemarin kita manaqib di Al-Musowi? 18. Tidak seperti biasanya. Maaf, ini ada sajadah yang biasa dipakai untuk memimpin sholat Jumat. Di sebelahnya ada kursi yang biasa dipakai oleh Abah. Apabila ternyata memang acara manaqib, kursi itu tetap di situ. Wakil talqin duduknya di depan kursi itu. Tetapi mengapa ada feeling dari saya kepada Pak Kuturia, Dokter Kutu, ini kursi ada, tolong dikedepankan. Bila perlu, kedepankan sedikit, kita duduk ke arah sedikit ke belakang. Saya tidak tahu mengapa acara manaqib bulan kemarin di Al-Musowi itu sendiri, yang membaca Al-Qur'annya adalah istri Haji Kultur, Dr. Nur Denima. Yang dibacanya adalah ayat yang pertama sekali Abah meminta Nur Denima supaya membaca ayat itu saat membuka acara manaqib di Al-Musowi. Masya Allah, merdunya syahdunya luar biasa. Semua dalam keadaan tunduk. Saya coba melirik ke sebelah kanan sedikit, ke kursi. Demi Allah, saya melihat Abah sedang tawajuh di kursi itu. Artinya wajib kita yakin kita sedang menyelenggarakan acara manaqib di Nurul Huda, Abah sedang hadir di sini. Alhamdulillah. Sekali waktu saya napak tilas manaqib yang pernah dilakukan oleh para sahabat ke 5 negara: Oman, Mesir, Palestina, Israel, terakhir di Jordania.
Begitu sampai di Palestina, di Masjidil Aqsa, saya ingin mengenal tempat-tempat penting dulu di Masjidil Aqsa itu. Ternyata ada satu tempat di luar masjid. Maaf, Masjidil Aqsa itu bukannya kubahnya pun dikemas, bukan. Masjidil Aqsa itu kubahnya hitam. Jaraknya kira-kira 150 dari yang kubah pun untuk masjid itu. Kalau kubah kuning kemasan, di dalamnya hanya ada batu. Batu tempat Nabi memulai perjalanan untuk naik ke Sidratul Muntaha. Ini di luar bangunan itu adanya. Itu namanya Mihrab Anbiya. Mihrab Anbiya itu tempat di mana Nabi didaulat untuk memimpin sholat berjamaah dengan makmum para nabi. Makanya kan sebelum subuh kan suka terdengar lantunan tahim ya. As-salatu wassalamu alaihi. Kayak begitu kan? Kan ada kalimat kan ya? Ya man asra bikal muhaiminu lailan. Ya man asra bikal muhaiminu lailan. Niltama niltawal anamu niyam. Ketika Nabi diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan ditemani oleh Muhaimin. Muhaimin ini malaikat Jibril, bukan Muhaimin sembarangan. Muhaimin dimaksudkan di sini adalah malaikat Jibril. Itu ternyata memang di tengah malam di mana manusia wal-anamuniam dalam keadaan nyenyak tidur. Gitu ya. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Nabi didahulukan untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan makmum para nabi. Nabi ada 120.000 orang ke belakang, termasuk yang sudah diangkat dari Rasul. Begitu sholat berjamaah. Kalau saya tanya, kira-kira sholatnya sholat apa tuh? Sholatnya sholat apa? Syukur bukan? Belum ada, tapi masih di dunia, belum naik ke Sidratul Muntaha, belum ada sholat baru, belum. Paling tidak itu yang dilakukan oleh Nabi dengan berjamaah dengan makmum para nabi, itu sholatnya sholat sunat. Itu dalil qat'i. Mengapa Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dengan mursyid pengusaha Aos kalau melaksanakan sholat sunat diberjamaahkan, nggak usah ngomong sembarangan, nggak ada dari sononya, bukan nggak ada dari sononya, akan belum ke sono. Coba ke sono, ada buktinya begitu. Berani mengatakan nggak dicontohkan oleh Nabi, siapa bilang? Ya pelajaran juga orang-orang itu. Ada dalilnya juga. Ya makanya jangan tanggung-tanggung gitu ya. Begitu kita rawatib ya, baik qobliyah maupun ba'diyah, atau sholat sunat lain, apabila memang lebih dari seorang, laksanakan berjamaah. Itu adalah sunnah. Maksud saya punya keinginan, pengen punya kenang-kenangan, ingin sholat di Mihrab Anbiya pada waktu Nabi memimpin sholat berjamaah itu. Hanya sebelum melaksanakan sholat sunat, saya meminta ke Abah. Begitu meminta, begitu maka Allah demi Allah, Abah sedang takbiratul ihram di Mihrab. Saya ikut Allah. Itu kejadian pada tanggal 13 Februari 2018, saat hari ulang tahun Tanbih. Saya ada di Palestina. Saya mencari jadwal, kira-kira Abah paling dekat waktu ada di mana? Ternyata paling dekat adanya tanggal 18 itu ada di Al-Hanin, Bapak Bebek, Bekasi. Saya pulang tanggal 17. Begitu sampai rumah, besok tanggal 18, nggak mau sampai, langsung berangkat ke Al-Hanin. Begitu sampai, saya ceritakan kasus ini kepada mama saya. Abah ada di hadapan saya sedang takbiratul ihram. Abah kata apa? Abah juga kan diajar tuh. Kata Abah juga diajar. Artinya, ketika kita berdoa kepada beliau, seketika kita konek kepada beliau, beliau juga tahu kepada kita. Makanya muncul
maklumat, berbentuk tambahan informasi. Makanya kalau kita sebelum memulai acara, sebelum melaksanakan apapun, tidak apa-apa apabila kita membaca yaman yaqlubu imrihi indal istighotsah walau kana fil masyriq. Meskipun kita ada di ujung timur, Abah ada di ujung barat, apabila connect, apabila kita rombongan, seketika akan tahu. Itu wajibnya kita yakin kepada penasihat. Abah itu sangat mengerti kebutuhan kita. Kebutuhan kita sangat. Sekali waktu saya punya kasus, pengen hadir secara fisik manakib di Sirnarasa. Biasanya sehari sebelum acara manakib saya sudah nongkrong di sana di Sirnarasa. Selama 3 tahun saya diminta oleh Abah untuk menjadi ketua bidang ilmu dan agama. Makanya hikmat ilmiah tiap giliran manakib itu biasanya saya awal-awal tahun 2013 sampai tahun 2015. Kemudian sampai di zuhur, maaf jelek-jelek juga mobil ada tapi nggak ada bensin, kosong bensin. Uang ya hanya cukup untuk ya sekedar makan di rumah. Kalau diberikan bensin kayaknya di rumah nggak makan, kira-kira begitu. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan ada rezeki. Sampai maghrib nggak ada yang ngasih uang sampai maghrib. Dalam hati belum tadi gitu. Terus amalia sampai selesai isya gitu ya. Enggak ada yang ngirim uang, enggak ada. Ya Allah. Sampai merubah kalimat saya. Kalau memang saya dibisarkan oleh Abah untuk bisa hadir ke Sirnarasa, meskipun tidak pakai mobil sendiri, paling tidak ada keikhwan yang ngajak, dirubah saya kan pada semacam itu. Enggak, sampai jam 8 enggak ada yang ngajak. Ujung-ujungnya sampai pukul 9. Kayaknya memang tidak boleh ya kita untuk berputus asa. Saya meyakini firman Allah Subhanahu wa taala. Laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti datang saat akal sudah mengatakan mustahil. Kalau menurut akal tidak mungkin, nah di situ pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya benar-benar yakin. Karena begitu yakin, saya harus berangkat. Ternyata selang 5 menit ada telepon. Ini di luar dugaan. Ini telepon nggak tanggung-tanggung. Dr. Ade Sermili, Ketua Dewan Masjid di Kota Bogor, pernah jadi mahasiswa saya dulu. Udah tahunan, nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu. Udah tahunan, nggak pernah telepon. Tiba-tiba telepon. Saya tanya, ada apa? Besok subuh ada kegiatan? Enggak, ada apa sih? Tolong dong isi kuliah subuh di Masjid At-Taqwa Balai Kota. Di situ ada wali kota, ada ketua MUI, ada pejabat-pejabat terkait. Baik, saya datang sebelum subuh ke situ. Saya beritahukan kepada yang menelpon tadi malam. Saya baru bangun, yang namanya baru bangun. Saya sudah ada di balai kota. Benar tuh, selesai subuh berjamaah, saya kemudian diminta untuk menyampaikan ceramah kuliah subuh. Nah, namanya ceramah, kayak pas ada kan nggak ada beban sama sekali. Kayak ceramah, ternyata memang di jam makan hanya 2 kali dalam seminggu kuliah subuh di situ, hari Selasa dan hari Sabtu, rutin sampai sekarang. Itu habis makan, siapapun termasuk masyarakat yang mau pada hari Sabtu dan pada hari Selasa silakan. Saya didatangi seseorang, rupanya bagian sosial, suruh naikkan pada daftar hadir, tapi yang satu lagi ada lagi lampirannya. Kalau ini ada angkanya, saya teker karena ada angkanya, saya tekernya kemudian diambil kembali itu, ada bukti itu. Hanya saya pakai penggantinya sebagai penggantinya dikasih amplop. Udah nama-namanya saja. Gak bisa pikir amplop untuk apa gitu. Begitu pulang gitu, ternyata ada isinya amplop gitu. Lebih dari cukup untuk perjalanan Bogor Sirnarasa Selatan. Nih, apa itu betul-betul? Bukan hanya tahu isi kantong saya, tapi ikut ngatur kantong saya. Bukan hanya ngerti isi kantong bapak dan ibu, tapi ikut ngatur. Tapi yang penting
Situ Allah mengatakan laqad nasrakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Jadi Allah tahu. Jangankan masalah begitu, masalah umur saja Allah sangat tahu. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang ajal. Itu terkait dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Man khasyya rahmana bil ghaib. Ja'a biqalbin munib. Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, datang kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, itu ternyata dengan membawa hati yang sudah tobat. Jadi begini, kita ini kan ada dua unsur ya, unsur lahir, unsur fisik dan unsur non fisik. Unsur fisik adalah badan kita, tubuh kita. Non fisik adalah ruh. Ruh itu maksudnya pada usia kandungan 4 bulan. Nanti kita akan bergeser lagi dari jasadnya. Nih, Allah yang pernah mengatakan tanggal 30 Agustus tahun 2021. Gitu ya. Apa mengatakan kuliah subuh di hujrah apa di kamar? Saya paling depan dulu. Apa mengatakan di luar dugaan. Apa mengutip ayat 42. 42 surat apa? Surat Az-Zumar. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Roh dipisahkan dari jasadnya 2 kali. Pertama karena mati, karena meninggal dunia. Yang kedua wallati lam tamut fi manamiha, bukan karena meninggal dunia, roh dipisahkan dari jasadnya, tapi karena tidur. Jadi orang sedang tidur sebenarnya mati. Dipisahkan dari jasadnya roh daripada jasadnya. Apa yang membedakan roh bisa dari jasadnya karena mati dan karena tidur? Dituliskan baca ayatnya. Wa yumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kalau roh dipisahkan dari jasadnya karena mati, karena meninggal dunia, payungsik, ruhnya itu ditahan, tidak akan dimasukkan kembali ke dalam jasadnya. Tapi kalau dipisahkan karena tidur, payungsil ruh tidak jadi musamma, akan dikembalikan lagi kepada jasadnya. Berapa lama dipisahkan ruh dari jasadnya? Itu bergantung kepada lamanya tidur. Ada yang dalam hitungan detik bangun, tahajud gitu ya, pada dia lupa tahajud. Pak, itu dalam hitungan detik. Ada dalam hitungan menit, tidur 3 menit, datang-datang mimpi jadi raja. 3 menit mimpi jadi raja, beranak 3 lagi. Mimpi. Padahal belum sholat asar udah telat. Itu begitu. Masya Allah. Itu ya. Ada dalam hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun. Malah ada yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Al-Qur'an yang mengatakan begitu. Surat Al-Kahfi ayat ke-25. Wa bisu fi kahfi salasamiatin sinina wasdan tis'a. Al-Qur'an yang ngomong Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Nah, dibangunkan kembali, lapar. Hidup lagi lapar. Bayangin aja 309 tahun nggak makan, nyari warteg di Jordan, nggak ada warteg, ada cilok, ada sebelah, pesenanannya. Begitu mau dibayar, tukang warung bingung, ini uang apa ini? Bayangin aja dicetakkan 300 tahun, dia masih minta gas, dipertemukan kembali. Nah kemudian makanya Bapak Ibu tidak usah punya pikiran begini, kalau aku mati nanti siapa yang akan mengantarkan roh aku, siapa yang akan mengantarkan jenazahku ke kuburan. Gak usah dipikirin, itu urusan orang hidup. Mau pakai ambulan, mau pakai gerobak, mau dilempar, mau pakai celana, gimana orang hidup. Yang harus dipikirkan adalah kalau aku mati nanti siapa yang akan mengantarkan roh aku pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Itu fungsi talakir. Meskipun penggede, pembesar, kalau nggak ditalkin mah nggak ada yang nganterin ruhnya. Sama begitu. Nggak diantarin. Yang merayaknya banyak, orang mantuga banyak. Tapi ternyata belum. Mati juga dia. Nah ini contoh kasus di dalam artian bahwa ternyata memang ruh itu dipisahkan dari jasadnya hanya bagi orang yang sudah ditalkin zikir, itu ternyata langsung akan dihantarkan oleh Allah. Alhamdulillah.
Berapa kecepatannya ruh keluar dari jasadnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya bergantung kepada kendaraan yang dia pakai. Kalau kita mau ke stasiun Jatinegara, tidak mesti harus menggunakan mobil pribadi, nggak mesti. Naik ojek juga boleh, naik angkot juga boleh, jalan kaki juga boleh. Hanya sampainya ke stasiun Jatinegara akan berbeda waktu kecepatannya. Kita juga, ruh kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bergantung kendaraannya yang kita pakai. Nah, kendaraan bagi orang yang sudah ditaati zikir, kendaraannya adalah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryajalaya. Siapa supirnya? Itulah yang mulia Pak Abah Awas sebagai mursyid kita. Mengapa harus Abah Awas sebagai mursyid yang menjadi supirnya? Karena beliau punya pengalaman, sudah legalisasinya sudah kuat, SIM-nya sudah kuat. Kalau sembarangan mursyidnya, itu terkadang kendaraan baru sekalipun itu kadang-kadang oleng, motor sen ke kanan, beloknya ke kiri. Itu tuh bukan salah mobil, bukan salah motor, salah yang bawanya. Nah ini yang membawa Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryajalaya adalah Abah Awas. Nggak mungkin begitu, nggak mungkin akan lurus. Nah yang penting begitu gitu ya. Kalau saya ngomong, hey, sampai ke sana kedengaran, malah ada tambahan pakai echo, hey, jauh dong, mau kemana? Meskipun pakai echo bisa diukur, malah ada pesawat Concorde kecepatannya itu lebih cepat daripada suara. Itu cahaya saja, cahaya itu bisa diukur. Matahari terbit dari arah timur sampai ke titik bumi itu berapa cepat? Ternyata memakan waktu 8 menit tahun cahaya. Ada yang ukur. Tapi tidak ada sampai dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat tidak akan lahir seorang anak manusia, tidak akan ada satu alat yang bisa mengukur kecepatan zikir. Fadhkuruni azkurkum. Makanya jangan tanggung-tanggung kita. Harus ada yang kita banggakan nanti di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat ini. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul juga sebagai mursyid ketiga setelah Allah dan malaikat Jibril akan memanggil seseorang yang dipanggil namanya. Punten Pak Dedi ya. Andai kata nanti yang dipanggil Pak Dedi, Nabi itu akan menyebut nama Dedi. Dedi, ta'ala hina, tadi kesini. Begitu ada di hadapan Rasul, Pak Dedi ini nanya, ya Rasul, dari mana kau tahu aku namanya Dedi? Ternyata Rasul akan memberikan penjelasan. Setiap kau membaca sholawat, aku sudah tahu, bisa mendeteksi siapa yang membaca sholawat itu. Seberapa besar apa mengetahui kita, itu juga semuanya bergantung kepada seberapa besar koneknya kita, rohito kita kepada beliau. Paling tidak kita sudah mempunyai satu tim of sholawat membaca kepada Rasul. Yang terakhir, ternyata memang ada lagi pengertian ajal yang terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna min syi'ati la Ibrahim idza jaa, ternyata kalimatnya adalah biqalbin salim. Datang ja'arabahu, datang kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Pak Iwan tahu mengapa laut dalam enggak? Ada ngapain mikirin laut dipikir. Pak Dedi tahu kenapa laut luas? Enggak tahu juga. Ngapain mikirin laut dipikir? Ternyata laut bisa dalam dan laut bisa luas karena laut tidak pernah menolak kiriman air. Meskipun dari selokan paling kecil seperti itu. Meskipun tidak terlalu beraturan yang saya sampaikan, anggap saja ini selokan kecil yang akan menambah dalam dan luasnya pengetahuan Bapak dan Ibu, sehingga begitu mana lagi Bapak dan Ibu termasuk saya lebih tahu apa yang harus kita lakukan.
agar kehidupan kita lebih baik daripada sebelumnya. Kita selalu minta berdoa agar istiqomah untuk melaksanakan amalia dengan nama Abah Awas. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.